Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan wong santun. Kali ini saya ingin membahas tentang bila simbol-simbol Islam dilecehkan. Ada kejadian di beberapa tempat seperti kitab suci Al-Quran dibakar, kitab suci Al-Quran diinjak-injak, bahkan ada lagi kitab suci Al-Quran dijadikan tisu di kamar mandi. Ada lagi orang yang membuat karikatur Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka pelecehan atau penghinaan. Oleh karena itu, tidak sedikit umat Islam yang bereaksi ketika simbol-simbol Islam dihina atau dilecehkan. Ada yang demo, ada yang melaknat, bahkan ada juga yang sampai merusak atau menghakimi orang yang melecehkan simbol-simbol tersebut. Semua reaksi umat Islam tersebut dapat dimaklumi, tapi tidak banyak di antara umat Islam yang mengambil jalan lain, seperti mendoakan orang yang melecehkan simbol-simbol Islam tersebut supaya diberi Allah hidayah atau petunjuk, sehingga dengan hidayah itu atau hidayah dari Allah, maka orang tersebut dapat masuk Islam dan kelak akan membela Islam dengan gigih. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Sayyidina Umar. Betapa hebatnya Sayyidina Umar menghalang-halangi dakwah Nabi, menghina Nabi, tapi Nabi tidak pernah memusuhi atau mengutuk. Bahkan beliau selalu berdoa kepada Allah supaya Sayyidina Umar mendapat hidayah dan masuk Islam. Dan kita ketahui, setelah Sayyidina Umar masuk Islam, sangat gigih membela Islam. Dalam hadis disebutkan Ani Ibni Umar, hadis ini dari Ibnu Umar, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa. Bunyi doanya adalah Allahumma aizal Islam, ya Allah muliakanlah Islam ini, bihabbi hadaini rajulaini ilaika, yaitu dengan salah satu di antara dua orang yang paling engkau cintai, bi Abi Jahlin au bi Umar bin Khattab, yaitu Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Qala, Ibnu Umar melanjutkan hadisnya, wa kana ahabbahuma ilaihi Umar, dan ternyata yang lebih Allah cintai di antara keduanya adalah Umar bin Khattab. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ahmad. Kenapa tidak boleh melaknat? Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menulis wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali dalam kitabnya Wasiatul Mustafa lil Imam Ali. Bunyinya, ya Aliyu, ini pesan Rasulullah kepada Sayyidina, wahai Ali, la tal'an musliman, jangan engkau melaknat orang Islam. Kenapa? Wala dabatan, dan juga jangan melaknat terhadap binatang. Kenapa? Fatarji'ul la'natu alaika, karena laknat itu akan kembali kepadamu. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah. Kitab Maraqil Ubudiyah ini adalah syarah dari Bidayatul Hidayah, kitabnya Imam Al-Ghazali. Di sana disebutkan setiap orang Islam dilarang mengutuk ciptaan atau makhluk Allah, baik binatang, makanan, atau orang secara pribadi, sekalipun orang itu kafir, Yahudi, atau Nasrani. Adapun melaknat secara umum itu boleh, seperti ucapan mudah-mudahan Allah melaknati orang-orang zalim, semoga Allah melaknati orang-orang kafir, fasik, Yahudi,
Nasrani. Yang penting tidak melaknat per individu. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali menegaskan, di situ disebutkan, ketahuilah bahwa hari kiamat nanti engkau tidak akan ditanyai, mengapa engkau tidak mau melaknat si fulan. Bahkan andai kata engkau tidak pernah melaknat iblis sepanjang hidupmu, sekalipun, maaf, iblis itu secara nyata adalah laknatullah. Jadi kalau kita tidak pernah melaknat iblis, di situ sebutkan engkau tetap tidak akan ditanyai dan tidak akan dituntut oleh Allah besok di hari kiamat. Tetapi jika engkau pernah melaknat seseorang dari makhluk Allah, maka engkau akan dituntut. Janganlah sekali-kali engkau mencelah ciptaan Allah. Jadi dapat disimpulkan, bila ada orang yang melecehkan simbol-simbol Islam, lalu ada orang yang demo, ada orang yang marah, bahkan ada orang yang melaknat, juga ada orang yang menghakimi, maksudnya merusak dan seterusnya, itu masih bisa dimaklumi. Tapi yang lebih penting juga adalah bagi kita itu ada yang mendoakan, memohonkan hidayah, petunjuk Allah kepadanya, terutama setiap selesai sholat. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada orang yang melecehkan Islam itu. Seandainya orang ini diberi hidayah oleh Allah, maka dia akan bisa masuk Islam dan insya Allah bisa membela Islam dengan baik. Dan banyak contohnya yang semacam itu. Karena apa? Karena kita itu kalau melaknat itu bisa kembali kepada kita sendiri. Dan seandainya kita tidak pernah melaknat seseorang, bahkan tidak pernah melaknat Dajjal, tidak pernah melaknat iblis yang notabene adalah laknatullah, kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tapi kalau kita pernah melaknat seseorang, maka Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita di akhirat nanti. Untuk itu, bila ada perbedaan dalam menyikapi masalah ini, tentunya perbedaan ini adalah sebagai wacana, sebagai hasanah pemikiran. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wong santun.